untuk kepentingan dirinya sendiri dalam kehidupan kerja dan sosial. Persekutuan jemaat yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dengan menyadari 3 kelompok karakter yang ada ini, yang pasti tidak menjadikan dalam kehidupan ini teladan untuk dibagikan bagi orang lain. Karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini, tatkala bersama keluarga Sambali Popang kita mengucap syukur dari perikop yang dibacakan tadi oleh Bapak Kepala Keluarga dan Ibu Rumah Tangga tadi. Di situ, di perikop yang ada, kita jumpai bahwa Rasul Paulus dia menyampaikan suratnya ini kepada Timotius yang disapanya sebagai anak rohani, ya, untuk menasehati orang-orang tertentu yang berada di jemaat Efesus, di mana dia tinggal. Dan di masa itu pula yang digambarkan, perhatikan itu kalau di pasal 1 di 1 Timotius ya, pasal 1 ayat 3b hingga ayat 4. Konteks ini terbentuk oleh tempat atau geografis penduduk kota Efesus sebagai kota pelabuhan yang sangat penting pada waktu itu, yang ada di provinsi Romawi, wilayah Asia. Itu dicatat kalau kita lihat di pasal 1 ayat 3, di mana itu letaknya di pantai barat. Pantai barat bukan Kabupaten Donggala, tapi pantai barat Turki. Nah, ada yang pernah ke sana? Pak De pernah ke sana? Pernah ke Israel beliau ini. Ada pengalaman, ya kan? Nah, kalau ini dia di pantai barat Turki yang ada, tentu kalau secara modern kalau dilihat, hampir pada umumnya kota pelabuhan itu adalah tempat di mana mobilisasi penduduk dan juga perkembangan iptek. Juga ada filsafat Yunani yang ada pada waktu itu. Bahkan berbagai ajaran agama merupakan tantangan terbesar jemaat perdana di sekitar pertengahan abad pertama Masehi. Nah, karena itu ada beberapa hal yang dikemukakan. Yang pertama, mari kita lihat. Yang pertama di ayat 7. Di situ kalau kita lihat mulai dengan, kalau dibaca tadi awalnya itu syukur. Syukur Paulus, dia menunjukkan kepada Kristus yang menguatkan, Kristus yang bagaimana dalam hidup ini menilai kehidupannya, apakah dia setia atau tidak. Bukan dirinya sendiri yang menilai, tapi siapa? Kristus. Kristus yang menilai kesetiaannya. Nah, ungkapan syukur yang dimaksudkan di sini ini memperjelas nilai hidup orang beriman ditentukan oleh Yesus dan bukan ketaatan pada ketentuan-ketentuan ajaran hukum Taurat. Nah, tadi saya sebut di ayat berapa tadi? 7. Kemudian mari kita lihat di sini bahwa Paulus sebagai seorang rasul, dia sadar bahwa ia tidak memiliki pengetahuan iman yang benar sebagai alat ukur, membuat dia melakukan dia penganiaya kan awalnya sebelum dia menjadi Kristen. Dia penganiaya, dia penghujat, kemudian bahkan dia menjadi orang yang sangat ganas. Itu ayat 13. Nah, Paulus menasihatkan Timotius sebagai orang yang masih muda supaya terus belajar dan belajar. Sebab pendidikan itu penting untuk mengenal, bahkan bersyukur karena hidup dibaharui, bahkan juga tentu dalam hidup ini tidak terlibat pada tindakan-tindakan kekerasan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Paulus.
kasih karunia kalau dilihat di sini menurut pandangan perspektif Paulus, inilah landasan iman untuk memahami mengapa orang berdosa seperti dirinya diselamatkan. Ya, termasuk Torah. Siapa di sini yang tidak berdosa? Ada? Ayo, katakan siapa yang tidak berdosa? Semua manusia berdosa. Paulus dia menyaksikan bahwa dalam kehidupan dirinya dia berdosa, namun dia menerima keselamatan, dan keselamatan yang dia terima itu bukanlah dari ketentuan hukum Taurat, melainkan karena dia menerima pembaharuan dirinya oleh Yesus Kristus. Nah, inilah yang dijadikan contoh untuk orang lain, termasuk dalam diri Timotius. Kalau kita lihat dalam perikop ini, supaya menjadi alat membawa keselamatan kepada orang yang tertentu yang ada di Efesus, dan bukan menjadi subjek dari keselamatan, sebab Yesus dialah yang menjadi subjek keselamatan itu. Perhatikan itu ayat 16. Karena itu konklusi yang ada, Rasul Paulus dia menutup dengan satu pujian. Pujian bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang apa? Esa. Nah, itu kita menyembah Tuhan yang esa. Jangan nanti pikir orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Tidak. Di dalam bagian ini di ayat 17 jelas ada puji-pujian yang disampaikan bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Sambung amin. Nah, ini mau menjelaskan kepada Timotius, bahkan kepada kita sebagai pembacanya yang hidup di era postmodern, di era serba digital ini, supaya dalam hidup ini tidak mengkultuskan diri, ya, atau sebagaimana dilakukan oleh orang tertentu yang ada di Efesus. Rupanya ada yang mengkultuskan dirinya. Keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, yang mengucap syukur atas segala kasih karunia Tuhan, apa terlebih ketika kita bersyukur anak Bellona telah menerima meterai kasih Tuhan melalui pelayanan sakramen baptisan kudus tadi. Nah, jadi anak kekasih kita, ya, Ananta Bellona Sambali, saya masih bawa catatannya, ya, sudah masuk dalam satu kehidupan sebagai anak-anak Allah. Dengan sakramen baptisan kudus yang diterima itulah menjadikan anak tercinta kita, cucu tercinta Ananta Bellona Sambali dan juga Luzia Limantono. Ya, walaupun keluarga tidak disini, tetap saya sebut namanya. Ada nama itu disebut. Nah, itulah yang harus selalu ditunjukkan oleh orang tua dan saksi. Orang tua dan saksi bagaimana hidup dalam pembaharuan hidup karena kasih karunia yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, itu yang diterima oleh Rasul Paulus sendiri ketika ia menjadi alat untuk menyampaikan berita selamat kepada orang lain, bukan dinikmati untuk diri sendiri. Seperti itu dia. Orang percaya, termasuk kita orang tua dan juga saksi baptis yang ada. Halo, saksi baptis mana? Nah, ini. Jadi orang tua saksi baptis bersama kita diajak oleh keluarga bersyukur atas keselamatan, dan juga inilah yang menjadi satu kesaksian iman. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang ada,
kita tidak dibawa oleh derasnya arus itu, tetapi kita senantiasa bagaimana kita hidup dalam pengetahuan iman tentang Yesus Kristus. Kita boleh hidup menunaikan tugas, panggilan, pelayanan, tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Dan kita walaupun so tua, ya, karena kalau orang Kristen itu tak ada istilahnya so tua, sudah perlu belajar, tetap giat bagaimana kita belajar dan juga giat mengajar anak-anak kita, ya, apalagi anak baptis kita. Saya lihat di sini rata-rata, kecuali anak-anak belum jadi saksi baptis toh, yang so di CD, rata-rata so jadi mama papa sarani toh, harus so di CD, ya, punya tanggung jawab, bertanggung jawab penuh terhadap semua aspek pelayanan gereja, termasuk menjadi saksi dalam pelaksanaan kegiatan sakramen baptisan kudus. Itu sudah berlangsung tadi pagi dalam ibadah. Buat anak cucu terkasih kita, Ananta Belona Sambali, kita syukuri bahwa kasih karunia yang Allah nyatakan itu menjadikan kehidupan kita supaya hidup kita dibaharui dan kita boleh mendekati bagaimana kehidupan Yesus, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang terpuji dan bukan untuk dipuji, sehingga tidak terkesan sedang menciptakan pencitraan demi kepentingan diri semata. Bukan pencitraan. Beda itu pencitraan dengan citra kehidupan, ya. Nah, kalau sekarang kan di sosmed, saya selalu ingatkan, jangan kita menyalahgunakan sosial media yang ada. Terkadang di situ sudah, ya, mengumbar segala mungkin nafsu emosional, nafsu dan segala macam, ya. Tadi juga saya sudah sampaikan bagaimana dalam kehidupan ini arif dan bijaksanalah kita menggunakan media sosial yang ada, supaya ketika kita menggunakan dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi di era disrupsi ini, kita termasuk bilangan kelompok karakter orang yang memiliki karakter Kristus. Nah, saya mau supaya kita memiliki karakter Kristus yang selalu hidup bagaimana hidup dalam kerendahan hati, bukan tinggi hati. Ya, coba baca-baca itu sosial media yang ada. Karena oh ini bisa dilihat, oh orangnya, tidak perlu saya sampaikan toh, itu rahasia. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga terkasih yang mengucap syukur kepada Tuhan, keluarga Sambali Popang, dalam hidup ini, supaya dalam hidup ini kita selalu hidup dengan tujuan bagaimana kita boleh menyelamatkan juga orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan supaya kita mendapat pujian, melainkan supaya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Sebab keselamatan yang diterima hanyalah karena kasih karunia Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Itu dahsyat luar biasa, pengorbanan yang terbesar yang Ia berikan dalam hidup ini. Tuhan akan memberkati keluarga yang mengucap syukur, bahkan memberkati kita sebagai warga jemaat dan pelayan jemaat. Sebagai undangan kita boleh hadir di sini bersyukur kepadanya. Inilah kasih Allah yang sungguh luar biasa besar. Katakan amin. Ya Allah, kasih-Mu besar. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya
Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur